saya dapat tugas dari ketua kelas untuk membawakan refleksi materi yang kemarin. Saya akan coba membawakan, mungkin teman-teman ada yang bisa melengkapi atau bisa memberi konfirmasi kembali, ada yang kesalahan silakan. Pertama itu pada kemarin kita pembukaan di auditorium BBTK, kemudian ada materi dari Dirut Direktur Kesga Kemenkes Republik Indonesia Dr. Ernamus Sahi MSc tentang kebijakan pelayanan KB. Jadi untuk pelayanan kontrasepsi ini memang mengacu pada PMK nomor 97 tahun 2014. Saya cuma menyimpulkan bahwa sebenarnya dengan adanya kebijakan pelayanan KB ini, dengan mana bahwa KB itu kita menunda, terus memberi jarak dan membatasi untuk bisa dengan adanya kesuburan. Jadi dengan adanya kebijakan KB seperti ini, dengan tujuan-tujuan dari tiga itu bisa menghasilkan generasi yang lebih baik, ya. Apalagi isu sekarang itu adalah stunting, dan pemerintah itu memperhatikan dari 1000 hari pertama kehidupan, ya. Dari situ pemerintah sudah memperhatikan dengan adanya, kalau kita lihat sekarang program-program pemerintah itu kayak posyandu remaja, ada pemberian TTD pada remaja putri, itu sebenarnya untuk persiapan. Nah, dengan KB ini itu salah satu cara untuk bisa menghasilkan, kita bisa menekan angka kematian ibu, angka kematian balita, neonatal, terus stunting, dan berbagai macam isu-isu yang ada sekarang. Dengan di situ juga disinggung tentang bagaimana layak hamil. Masalah-masalah yang ada sekarang itu kan, kita perempuan itu biasanya hamil pada 15-19 tahun. Terus untuk akses layanan KB yang masih kurang. Terus apalagi dengan adanya itu, jadi ada beberapa kriteria yang hamil, yang harus dengan adanya kebijakan layanan KB ini, ada beberapa aturan yang mana yang layak hamil itu seperti apa kriteria-kriterianya, yaitu pertama, usianya harus di antara 20 sampai 30 tahun, terus status gizinya normal, yaitu EMT 18,5 sampai 25, terus dia tidak cek atau dengan lila lebih sama dengan 23,5, dia tidak anemia, dia harus HB-nya di atas 12 gram per desiliter, terus jumlah anaknya harus kurang dari 3, dan jarak antar kehamilan itu harus lebih dari 2 tahun. Nah, diharapkan dengan ada salah satu caranya KB ini, itu bisa menurunkan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah. Terus materi kedua tentang PLC oleh Pak Ganja Kusumajaya. Kita pada saat itu membuat komitmen dengan pohon harapan yang sudah ditempel oleh teman-teman, yang bisa dilihat kembali di depan apa yang sudah menjadi komitmen kita, dan insya Allah harapan ini yang kita sudah buat itu bisa tercapai. Terus materi yang dilanjut oleh Pak Ganda juga, yaitu komunikasi dan konseling. Jadi yang kita pelajari ini ada beberapa tentang konseling, yaitu komunikasi, yaitu komunikasi intrapersonal, interpersonal, bisa oleh organisasi, bisa oleh kelompok, bisa oleh massa. Nah, yang kita pelajari di sini adalah interpersonal. Jadi bagaimana kita menjadi pendengar yang aktif, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari klien, dan bisa membantu klien untuk menemukan solusi. Ya, terus setelah itu kita ada role play oleh Ibu Widawati Amin. Itu ada 3 kasus, dan itu sudah dilaksanakan oleh 4 kelompok. Alhamdulillah sudah bagus, sudah
Sudah selesai sampai jam pada asar itu kita masih refresh 1 kali, terakhir kelompoknya Dr. Ibnu, dan kesimpulannya itu adalah 17. Sa itu ada salam dan sapa. Bagaimana kita bertemu dengan Tuhan, kita harus memberikan salam dan sapa. T-nya itu kita tanyakan apa yang bisa dibantu, terus tanyakan anamnesanya, benefisnya, itu T. U-nya uraikan. Nah, kita uraikan itu, kita memberikan gambaran umum tentang metode kontrasepsi yang ada. Kita hanya memberikan gambaran umum, dan sehingga kita ada di situ bisa include informed choice. Kita klien bisa memilih apa kontrasepsi yang akan dipilih. Nah, 7 itu bantu, yaitu bantu ibu untuk memilih kontrasepsi setelah kita jelaskan. J-nya itu jelaskan. Kalau ibu sudah memilih, J-nya itu kita jelaskan. Nah, jelaskan bagaimana cara pakainya, pada saat apa-apa saja dipakai, terus apa efek sampingnya, apa kontraindikasinya. Nah, yang terakhir yaitu kunjungan, kapan kita jadwalkan untuk kunjungan ulang atau follow up. Itu role play. Terus yang materi terakhir dari Ibu Aswati yaitu tentang strategi konseling berimbang keluarga berencana ya, secara konsep. Jadi kita diajarkan tentang bagaimana SKBKB ini. Memang pada saat materi ini kan banyak yang belum paham, tapi insya Allah setelah mendengarkan materi dari Ibu Aswati, teman-teman sudah mulai terbuka sedikit tentang apa itu sebenarnya SKBKB. Ya, jadi bagaimana kita menjelaskan secara umum kepada klien atau konseling, terus penapisannya itu dengan BOP, teman-teman sudah dapatkan itu BOP. Terus bagaimana ketika klien sudah memilih, kita memberikan leaflet tentang informasi tentang KB yang dipilih. Terus setelah memberikan informasi, kemudian kita verifikasi kembali apa pilihan ini sudah diyakini atau sudah mantap. Jangan sampai nanti ada bilang putus atau tidak mantap dalam memilih. Nah, berimbangnya itu konseling berimbang yang dijelaskan oleh Ibu Aswati pada terakhir, sebenarnya berimbang itu adalah di mana antara konselor dan klien itu mempunyai peran masing-masing. Jadi dulunya itu konselor yang memutuskan, dan memang itu saya rasakan pada saat bertugas. Kadang kita bilang, oh ibu 1 bulan juga, oh ibu 3 bulan juga, karena kita yang mengarahkan. Tapi di sini di berimbang ini kita memang membantu, kita mengkonseling dulu, kita memberi gambaran umum seperti apa, kemudian setelah diberi gambaran, diberi pengetahuan, kita bantu ibu untuk memilih. Setelah mereka memilih, kita jelaskan kembali yang dipilih itu. Nah, itu istilahnya berimbang. Nah, kita berimbangnya itu dengan 3 alat bantu, ya, yaitu dengan diagram, terus alat bantu konseling, sama brosur metode KB. Mungkin teman-teman sudah dapat tadi ada 4 bagian yang dikasih oleh teman-teman dari BTC, Bapak Ibu yang saya tadi. Mungkin ada tambahan dari teman-teman.